dan kuncinya sebagai anak SMK yang sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja. Hari ini kami membawakan kisah inspiratif dari seorang pemilik bimbel yang berhasil merubah salah satu rumah pribadinya menjadi pusat bimbingan belajar. Mari kita saksikan wawancara mendalam oleh rekan kami, Natalia. Langsung ya. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yosef. Seperti yang saya lihat tadi di depan ada bimbel. Maaf Bapak, sebelumnya apa boleh Bapak sharing-sharing sedikit mengenai latar belakang pendidikan Bapak dan bagaimana perjalanan karir Bapak? Oke, nama saya lengkapnya Yosef Paulia. Berasal dari Nusa Tenggara Timur, merantau datang ke Jakarta semenjak tahun 1980. Kemudian singkat cerita, pada tahun 1984 bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta dan berhenti atau mengalami rasionalisasi pemutusan kerja massal pada masa itu di tahun 2000. Sekolahnya pagi, SD itu mereka ambil jadwal sore jam 4 sampai jam 6 atau sebelum maghrib sudah bubar. Kemudian yang SMP dan SMA itu jadwal mereka dari jam 7:30 malam sampai 9:30. 6 hari loh bimbelnya. Iya, 6 hari. Karena berdasarkan penelitian kita yang belajarnya 3 hari itu, umumnya ada hari jedah itu menjadi kesulitan karena ada materi yang sudah diajarkan di hari Senin, kalau Selasa di jeda, Rabu dia akan lupa lagi. Nanti kalau Rabu masuk, lupa, dievaluasi ulang, hari Kamis jeda lagi, hari Jumat masuk, dia akan pasti lupa lagi. Jadi progresnya itu tidak signifikan. Tapi kami bimbelnya itu 6 hari full, karena kembali lagi motivasi awalnya bukan bisnis. Terima kasih Natalia. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih tentang inspirasi, yakni kisah inspirasi dari seorang guru yang memberikan inspirasi yang bisa menginspirasi kita semua. Mari kita saksikan wawancara oleh rekan kami, Riana, langsung di lokasi. Baik, terima kasih. Saya Riana. Saat ini saya sedang berada di salah satu ruang kelas di Sekolah SMK Karya Guna Mukti 2, Kota Bekasi. Langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Selamat siang Ibu. Siang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu dengan Ibu siapa? Oke, nama saya Bu Sekar. Teman-teman atau akrab dipanggilnya Bu Sekar sih. Kalau kepanjangan nanti lupa. Oke, baik. Mungkin boleh sedikit sharing bagaimana sih tentang latar belakang pendidikan Ibu? Oke, mulai dari mana nih? Mulai dari SD. Ya, boleh. Mulai dari SD, terus langsung ke SMP. Itu semua saya sekolah IT atau sekolah Islam. Oke, menurut orang tua saya kalau dididik dengan Islam dulu atau dididik dengan agama dulu, semua bisa berjalan dengan baik ke depannya. Nah, lanjut saya mulai dari perguruan tinggi karena SD, SMP dan SMA itu sudah terlalu lama. Yang sekarang terdekat itu adalah sekolah perguruan tinggi. Saya memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya di UIN Jakarta atau Universitas Islam Jakarta. Nah, itu saya mengawali itu di 2018. Terus tepatnya di 2018 saya lulus, mendapatkan nilai itu, mendapatkan PTN itu dari nilai rapot. Kalau sekarang namanya apa? Kalau dulu di tempat saya namanya SNMPTN. Itu nilai rapot di seleksinya saya mendapatkan itu. Nah, terus dari situ saya lanjut kuliah
lulus COVID ya, dari situ ya udah mulai COVID, terus udah itu, tapi alhamdulillahnya dari COVID saya mulai belajar ngajar juga di semester 5 dan alhamdulillahnya mendapatkan nilai ujian gitu kumlot. Lanjut lagi, karena menurut saya perempuan itu harus berpendidikan ya, karena kecantikan itu bisa luntur tetapi tidak dengan isi otak gitu. Nah, langsung dari situ saya mulai ngajar di sekitar 2020. Tapi saya nggak bisa nih batas saya berpendidikan itu nggak sampai sini aja. Terus saya ngambil beasiswa Kemendikbud untuk sekolah profesi. Nah itu ada saya terima alhamdulillahnya itu di UNJ selama kuliah 1 tahun. Terus alhamdulillahnya juga saya mendapatkan nilai ujian yaitu dengan skor 4 IPK ya. Jadi saya yakin kalian bisa menjadi perempuan yang berpendidikan tinggi. Itu aja sih. Terus kenapa ibu bisa menikmati profesi sebagai guru ini? Oke. Menurut saya ya, profesi itu kan bukan sekedar pekerjaan, tetapi menurut saya profesi itu bagaimana kita bisa bermakna. Karena kenapa saya memilih menjadi guru? Tepatnya tidak terjun langsung pengen jadi guru bahasa Indonesia, tidak seperti itu. Tetapi ketika saya semua profesi itu baik, ya baik itu pedagang, guru dan lain sebagainya itu baik. Tetapi dalam profesi ini saya memaknai jangan hanya menjadi suatu pekerjaan, tapi bagaimana kita untuk bermakna, gitu kan? Nah dari situ, kenapa saya memilih menjadi seorang guru? Karena proses untuk bermakna di jalan seperti ini itu lebih banyak. Karena saya yakin setiap orang yang saya temui atau murid yang saya temui itu punya keinginan untuk bertumbuh. Nah, sebagai guru sebenarnya gampang. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak itu bisa menjadi seseorang atau bisa bertumbuh dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu sih yang saya yang saya inginkan ketika saya menjadi guru. Bagaimana hidup ini tuh bisa bermakna untuk orang lain walaupun hanya satu orang. Sama-sama, sukses terus kalian belajarnya, mencapai cita-citanya. Jadi perempuan itu harus berpendidikan karena kecantikan bisa pudar tetapi tidak dengan isi otak. Oke. Dengan demikian, berakhir sudah laporan kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Aras Tiara pamit undur diri. Ubur-ubur ikan